dari Konita Hikmalah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih dokter. Saya 2 tahun menanti keturunan. Disarankan teman saya untuk melihat Instagram dokter. Alhamdulillah saya terapkan pelan-pelan anjuran Rasulullah dan JSR. Alhamdulillah saya sekarang telah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Konita Hikmalah, masya Allah. Barakallah kepada Ibu Konita Hikmalah atas keturunan yang telah diberikan, amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya, dokter, terdapat ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama pertanyaan, dokter, saya mau tanya terkait dengan kanker. Ketika kita berbicara pada ajaran As-Sunnah dan Al-Quran, berikut ini ada kasus kanker pseudomonas hemangioendothelioma atau PHE. Apakah kondisi tersebut disebabkan karena pola hidup yang tidak tepat berkaitan dengan konsumsi makanan atau paparan karsinogen, sementara itu di lingkungan masyarakat kita berkembang tentang stigma santet. Sehingga menyikapi kasus tersebut bagaimana ya dok? Apakah kita mengembalikan pengobatan ke medis atau diselesaikan ke jalan Al-Quran dan As-Sunnah seperti ruqyah? Sementara kita pahami bahwa masalah tersebut seperti munculnya benjolan yang berisi rambut dan lain-lain, tetapi dari sisi budaya disebut santet, sehingga jalan yang diambil untuk mengatasi masalah ini tidak menjadikan kita musyrik. Mohon arahan dari dokter. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah satu pertanyaan. Tafadol kepada Dr. Zaidul Akbar, mohon untuk dijawab satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang Islam ya, Islam itu tidak bisa dilepaskan dari apa-apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan pasti dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau SAW. Maka penyakit fisik sekalipun, Bapak sekalian, akar masalahnya juga pasti ada hubungan dengan penyakit hati atau kolbu. Ya, maka saya pernah diskusi ya dengan beberapa teman. Saya bukan peruqyah, tapi saya bertemu atau lingkungan saya itu banyak teman-teman peruqyah juga, ruqyah syariah pastinya. Itu sebenarnya subhanallah ya, kalau ruqyah itu betul-betul dijadikan sebagai salah satu metode pengobatan ya, sebelah kekiniannya itu sebenarnya banyak penyakit-penyakit fisik termasuk tumor, kanker, segala macam yang berat-berat itu bisa hilang dengan izin Allah. Ya, jadi kalau bahasa sederhana saya itu kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit seperti itu maka ajak yang bersangkutan ya pasien tadi untuk kalau bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat ya, bertaubat sebelum berobat. Ya, jadi bertaubat karena apa ya? Karena mungkin kesalahan ya, dosa yang dikerjakan ya. Kita semua pernah berdosa ya. Siapapun itu tidak akan pernah lepas dari dosa karena kita bukan maksum. Tapi sebaik-baik seseorang kata Nabi SAW yang bertaubat minta ampun pada Allah dan gunakan kesempatan itu setiap hari. Lalu saran apa yang perlu diberikan pada beliau atau apakah mungkin kita perlu memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya edukasi dakwah gitu kan, itu malah justru yang wajib diberikan. Apalagi kita tahu di negeri kita ini banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan sihir yang masih beredar dan merajalela di mana-mana. Jadi apakah orang yang kena penyakit tadi bisa karena sihir atau bisa karena sesuatu yang sifatnya non fisik seperti ain? Oh jelas sangat bisa. Maka pesan kita pada mereka ya kuatkan iman. Ya, dengan cara apa? Yang banyak yang tilawah, banyak yang sodako, ya banyak yang sholat sunnah, sholat malam segala macam. Itu ya pesan ruhiyah, pesan Islamnya harus disampaikan pada mereka. Sebab kalau itu nggak disampaikan, nanti balik-baliknya ujung-ujungnya ke fisik lagi. Itu mungkin. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena